menit Usafi? Ya sudah selesai semua, Nabi Muhammad masih ada. Masih ada, tapi ditulis pada saat Nabi Muhammad masih ada kan? Iya, semua selesai. Baik. Nabi Muhammad. Oke. Menurut Pak Ayo Jadi Pinter, penulisan yang dilakukan oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu dilakukan pada saat Yesus masih ada atau Yesus sudah tidak di sini? Ya sebenarnya Mas Ardi nggak usah tanyakan itu karena saya udah jelaskan. Baik, beda. Sekarang Tuhan sama Injil beda kelas. Udah jangan dibahas ke ya, situ. baik. Berarti kita nggak soal kelas-kelasan nih Pak. Ini soal mengenai akademis atau tidak gitu loh, ilmiah atau tidak gitu loh Pak. Jadi menurut Bapak, menurut Bapak, saya nggak ngomong kira-kira ya. Menurut Bapak, lebih akademis mana Pak? Yang ditulis pada saat otoritasnya itu masih ada di bumi, atau yang ditulis pada saat otoritasnya itu sudah tidak ada di bumi? Waduh, ini bicara otoritas lagi ya. Gini ya, oke. Ya memang susah memang itu Pak, betul. Ya, kan saya bilang ya, ini nggak ada perintah dari Yeshua untuk menuliskan Injil juga nggak ada. Persoalannya kan itu satu ya. Kalau Nabi Muhammad kan memang diperintahkan menyampaikan wahyu itu, lalu para sahabat menuliskan wahyu itu kan, menuliskan dalam berbagai media gitu kan. Ada yang dihafal, ada yang dituliskan karena memang perintahnya ada. Yeshua tuh gak pernah memerintahkan apa-apa untuk menuliskan kisahnya aja, nggak ada. Yeshua bahkan tidak pernah tahu bahwa akan ada Injil ditulis menjadi buku, nggak pernah tahu gimana. Iya, oke, kan? Baik. Berarti kira-kira menurut Anda itu lebih akademis yang mana, Pak? Kita bahas akademis ini, kita nggak bahas teologis nih. Kita bahas akademis nih. Gini, apakah tulisan buku-buku tentang biografi Tunggu dulu, itu tidak akademis? Jawab dulu dong. Lebih akademis yang mana? Yang pada saat penulisan itu ada orangnya, atau yang pada saat penulisan itu tidak ada orangnya, yang notabene beliau adalah sumber, begitu. Lebih akademis yang mana? Nggak bisa dijawab begitu karena akademis. Oh, Mas Adi jangan standar akademis. Salah menggunakan dikotomi akademis mana itu salah karena apa? Yang namanya biografi tidak dituliskan oleh orang yang jauh setelah misalnya sang tokoh itu udah mati, nggak apa-apa, itu juga akademis karena ada observasi kan, ada proses observasi oleh penulis. Apakah benar misalnya Soeharto pernah selingkuh sama siapa gitu kan, harus ditulis. Tunggu Pak. Akademis. Akademis kita sepakati dulu, akademis itu apa Pak? Aduh, kita sepakati dulu biar kita diskusinya bisa ternyata sama gitu loh pengertian kita gitu loh. Yang paling kita sepakati dulu. Yang paling krusial adalah secara akademis adalah berarti literatur, buku-buku yang dipakai dalam menulis tersebut itu memiliki buku yang sudah valid, disahkan menjadi buku yang benar. Itu menurut siapa itu? Ya menurut hukum akademis. Menurut yang Anda kutip itu dari mana literasinya? Ya tentu, makanya kalau ilmiah kan berarti ada literatur. Enggak, yang Anda omongkan barusan ini loh, itu Anda ambil dari sumber mana? Apanya? Yang Anda ngomongkan barusan itu loh, Anda ambil dari sumber mana? Ya kita ini kan akademisi, kita ini sudah pernah menulis namanya buku. Saya tanya, yang Pak Framing kalau kita membuat sebuah akademis itu, di mana literatur itu sudah sesuai prosedur yang ada di perpustakaan. Coba dengerin dulu Pak Framing. Resmi gitu. Coba dengerin dulu Pak Framing. Coba dengerin dulu. Yang barusan Pak Framing omongkan ke saya itu bersumber dari pola pikir Pak Framing sendiri atau didasarkan dari literasi? Saya rasa Mas Ardi salah mempertanyakannya. Sebentar Pak Ayo. Saintifik. Tunggu dulu. Salah. Mana lebih saintifik? Sabar ya Pak. Sabar ya. Saya ke Pak Framing dulu ya Pak. Ya, oke. Tunggu, nanti kita ke situ Pak. Saya mau tanya Pak Framing dulu. Yang barusan Pak Framing omongkan ini, menurut asumsi pribadi Pak Framing atau menurut literasi yang ada? Akademis itu apa? Yang itu tadi. Itu menurut siapa itu? Kalau secara literasi namanya juga akademis. Ya, akademis itu artinya kita sudah masuk kepada
sebuah. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Pahami dulu literasinya. Literasi saya begini. Namanya akademis itu bukan lagi kita di Syukron Ustaz Taufik. SMA, tetapi kita sudah masuk di strata SD, di mana buku-buku itu di dalam membuat skripsi, tesis, dan membuat Pak Framing, makalah itu Pak kita Framing, sudah memiliki referensi formal narasi sesuai dengan tuntutan dari perpustakaan yang formal itu sah gitu loh. Pak Framing, narasi yang Pak Framing, narasi yang Pak Framing haturkan kepada saya barusan, definisi akademis yang barusan Pak Framing haturkan kepada saya itu diambil dari mana? Apakah diambil dari pola pikir Pak Framing sendiri ataukah didasarkan dari literasi? Hanya itu aja. A, dari pola pikir Pak Framing sendiri buat definisi sendiri, atau B, didasarkan pada literasi. Nah, kalau didasarkan pada literasi apa yang Pak Framing gunakan? Silakan. Literasi akademis. Ya, dari mana? Oke, saya buka dari mana itu? Berarti kita sudah masuk pada akademi yang formal di dalam Pak Ayo, yang muter-muter itu Anda tahu loh Pak Ayo. Yang muter-muter sebenarnya si Framing, bukan saya. Tapi gini loh, poinnya menjadi hilang, menjadi biasa. Karena kamu juga muter-muter. Ya, makanya gini ya, biar cepet aja ya, biar cepet. Mas Adi Biar aja. cepet. Baik, saya yang pertama saya salahkan dulu definisi dari Pak Framing. Saya salahkan karena tidak berdasar. Kemudian saya akan membenarkan menggunakan narasi saya yang saya dasarkan kepada otoritatif tertinggi dari bahasa, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akademis itu artinya bersifat ilmiah. Apa bersifat ilmiah? Bersifat ilmu pengetahuan. Ya udah, berarti kan saya bilang selesai. Satu dulu. Loh, udah tadi gimana bilang sih? udah secara ilmiah aja, gitu aja. Ya, tunggu dulu. Nah, terus kalau Tadi Anda sudah salah, Framing. Sudah melalui proses-proses. Tunggu dulu. Tadi Pak Framing ini yang ngomong dua loh. Satu-satu. sama yang tidak hidup, penulisan dalam yang hidup. Sabar dulu. Sabar dulu. Tenang dulu, Pak. Tenang dulu ya. Oke, sabar ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya barusan tadi sudah menyalahkan Pak Framing. Ya, jangan buat narasi sendiri gitu loh. Dasarkan narasi Anda dari literatur. Itu yang pertama, poin pertama. Framing ini katanya dosen gitu loh. Tapi ya yang cerdas gitu loh. Jangan buat narasi sendiri seolah-olah itu menurut saya. Kalau menurut Anda selesai diskusinya. Ya, Anda masih bersifat di kamu. Sekarang realisasikan konkret daripada akademis yang ilmiah. Penting saya tanya definisi. Kalau definisi itu, kalau definisi udah kemana-mana. Kalau soal definisi itu, maka dasarkan pada literasi. Jangan buat-buat sendiri. Makanya Kristen suka-suka buat definisi sendiri. Gitu loh. Itu Kristen itu. Hidup disebut ilmiah, orang yang tidak hidup lalu tidak disebut ilmiah, begitu. Baik, kita dengar aja dulu, Mas. Tadi Anda salah gitu loh. Anda tadi salah gitu loh. Tadi kan kamu bilang apa, coba silakan. Oke, sekarang diam Framing. Udah. Lu nggak ilmiah, lu diem dulu ya. Aku sama si Ayu jadi pintar aja. Udah diam. Duh, ngomong terus ini Framing. Udah. Aku nggak mau ngomong sama kamu Framing. Diam dulu ya. Udah ya. Oke, Framing diam. Oke. Silakan, ayo jadi pintar. Tadi pertanyaan Anda apa? Enggak bertanya. Jadi Mas Ardi kan bilang mana lebih akademis, makanya saya bilang pertanyaannya salah. Mana lebih ilmiah? Tepat, misalnya gitu aja. Loh lah ya. Mana lebih akademis? Akademis kan bersifat ilmiah. Enggak, itu karena udah ada. Jadi gini, itu dikerucutkan menjadi kok ditentang. Loh, akademis itu bersifat ilmiah, Pak.
Duh, akademis itu kan persoalan Gimana sih? sebuah observasi yang bisa dilakukan di akademi secara akademis. Jadi jangan dong, ini kan bicara soal Quran. Kalau memang mau ke akademis berarti harus yang dibahas di sekolah-sekolah tinggi teologi, Loh. misalnya itu hal-hal yang akademis. Ini gimana Bapak ini? Justru Oke, Pak, saya umat ikutin lagi Islam, kamu. umat Oke, saya ikutin Islam lagi kamu. dalam penulisan Al-Qur'an itu semuanya dilakukan secara akademis loh. Oke, fine. Oke, jadi pertanyaannya apa yang ditanyakan Jadi ke saya? masuk akal gitu loh. Iya, silakan. Sekarang saya ikutin logikanya Mas Ardi. Oke, silakan. Quran lebih akademis, fine. Oke, maksudnya apa? Tujuannya apa ini? Loh bukan. Saya tadi bukan bilang gitu. Ini saya bertanya gitu loh. Saya bertanya, ketika Quran ditulis pada saat Nabi masih hidup, apakah betul kata Ustaz Taufik benar? Quran ditulis pada saat Nabi masih hidup. Artinya satu, ada yang memverifikasi. Siapa otoritas itu? Ya sabar. Tenang Pak, tenang ya. Verifikatornya adalah Rasulullah itu sendiri. Gitu loh. Jadi sang penerima firman itu sendiri yang menjadi verifikator, betul? Iya, betul. Oke, sekarang saya tanya ke Yesus. Yesus menerima firman nggak? Kok nanyanya ke Yesus, kan saya masih jawab. Ya enggak lah, tanya ke Yesus aja. Loh, lah iya. Saya tanya Anda. Kalau saya kan udah bilang Nabi Muhammad menerima firman. Yang memverifikasi sang penerima firman itu sendiri. Jadi ada verifikasi di situ. Gitu loh. Nah, sekarang saya akan tanya ke Yesus. Yesus menerima firman nggak? Oh, nanyanya ke Yesus apa ke saya sih? Allahu Akbar. Lanjut Ustaz Taufik. Tadi ngomongnya nanya ke Yesus. Bingung saya jawabnya. Iya kan memang susah Pak kalau tidak bisa diverifikasi. Karena kalau dibandingkan hadis kan bukan kitab suci. Hadis itu Nah itu. Makanya saya katakan dari awal Gus, Islam sendiri yang mensejajarkan Injil, Taurat dengan Quran. Kan saya udah bilang lakukan pemisahan, tidak sejajar. Makanya tidak boleh menggunakan metode verifikasi seperti yang digunakan Quran gitu loh. Udah selesai sebenarnya. Karena Bible memang terbukti gak ada yang menverifikasi, memang seperti itu ya. Ya seperti bagaimana sirah Nabawiyah memverifikasi atas siapa, kan nabinya udah nggak ada, tapi dia berani menuliskan tentang kisah nabi kan. Nah siapa yang memverifikasi? Nabinya nggak ada. Makanya saya bilang disejarkan sirah Nabawiyah dan hadis yang jadi satu gitu loh. Itu perjanjian baru. Jangan disejajarkan sama proses verifikasi Quran dong. Benar nggak logika saya? Ini kalau Sirah Nabawiyah itu ada yang menverifikasi. Jadi begini Pak ya. Bu, nah verifikasinya kan bukan dari Nabi sendiri, kan poinnya itu. Poinnya Dari bukan Nabi sendiri. Enggak dong, nggak bisa, nggak bisa. Makanya Bapak jangan mengklaim dulu, tanyakan dulu kepada kita yang punya kitab gitu loh. Kalau maksud saya logika dari penulisan itu kan ditulis setelah Nabi nggak ada. Nabi tidak pernah bisa memverifikasi tulisan itu. Itu kita sepakat, itu ilmiah banget tuh. Ya. Nah, berarti begini konsepnya. Nabi itu masih hidup itu sudah bilang, kalau kamu gak tahu itu bertanya kepada para ulama. Jadi verifikasi Nabi itu diwasiatkan sebelum beliau sudah meninggal. Nah, iya maksudnya beliau belum meninggal. Iya makanya nggak bisa disejajarkan. Yesuanya udah mati, nggak bisa memverifikasi, ya udah. Kan metodenya beda. Ini kenapa sih mesti harus sama? Ya, Kan saya bilang saya ngobrol jangan dipotong-potong terus Pak, santai gantian gitu. Ya, saya ketularan Ardi aja nih, jadi kesel. Padahal kan tadi santai aja kan. Jadi begini, Rasulullah masih hidup itu sudah berwasiat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tertulis dalam Quran itu loh. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Bertanyalah kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes kalau kalian nanti bertanya tentang agama ini. Gak ada wasiat seperti itu dari Yesus, Pak. Sehingga Rasulullah SAW tahu bahwa ilmu ini akan diturunkan turun temurun sampai Nabi mengatakan begini, Pak. Gimana itu ya? Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi zaman Nabi itu zaman terbaik. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya ulama salaf. Nah,
Lalu berkali-kali Nabi mengatakan, Pak, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun al-anbiya wa syuhada wal ulama. Jadi ujian Nabi untuk mengikuti para ulama ini sudah ada, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anbiya ayat 7 contohnya. Fas'alu ahla dzikri, dan Al-Qur'an juga mengklaim innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, lalu posisi itu diambil oleh penulis sirah seperti Al-Imam Ibnu Hisham, Al-Imam Ibnu Ishaq, dan Syekh Ramadan Al-Buti, dan lain sebagainya. Dan itu adalah ulama-ulama Islam. Maka verifikasinya itu adalah Rasulullah sudah memberikan pesan, ikuti mereka. Seperti itu. Dalam ilmu sanas ada ulamanya. Nah, Betul. sekarang Kalau di soal Kristen itu ada betul. nggak yang seperti itu? Kan nggak Ya ada. nggak ada. Karena apa? Karena apa? Memang kan saya udah jelasin itu, jangan ditanya lagi. Yesua sendiri tidak pernah tahu bahwa kisah hidupnya akan ditulis. Udah, itu selesai harusnya. Oh ya udah, oke, fine. Nggak ada. Makanya metode itu tidak pernah terjadi. Nah, lalu apakah bisa disejajarkan bahwa kita Perjanjian Baru, Injil, sekarang kitab suci? Ya enggak. Kan saya bilang sudah. Kita akui tidak sejajar. Terus mau apa lagi? Karena ini kan soal bagaimana menggunakan sesuatu yang saintifik untuk menguji apakah peristiwa-peristiwa itu benar apa enggak, kan itu. Nah, mengujinya gimana itu, Pak? Nah, itu kan saya bilang kekristenan membuka ruang seluas-luasnya untuk diuji oleh ilmu pengetahuan. Misalnya begini ya, apakah betul Yesus disalib? Di mana lokasinya? Golgota sekarang di mana? Kan nggak pernah ada saksi yang di dalam peristiwa itu menulis buku, kan nggak semua. Jadi bagaimana cara memverifikasi itu benar apa enggak? Gitu kan? Ya, kita dalam hal ini pada tahapan kita percaya bahwa itu pernah terjadi. Apakah itu ilmiah? Tidak pernah tahu. Sampai ada satu jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa tidak pernah ada salib. Ya udah, kita percaya nggak ada salib, selesai. Tapi banyak jurnal, bahkan scientific journalist itu juga berbeda-beda pandang. Misalnya gini, oh ada pakunya aja ditemuin misalnya. Oh tapi jurnal lain bilang, oh bukan paku, itu paku, belum tentu pakunya Yesus misalnya. Itu kan perdebatan. Ya kita nggak bisa mengambil salah satunya. Ya kita masih tetap menggunakan Injil karena ditulis sejaman minimal. Ya, sejaman di dalam Yesus, misalnya 30 tahun oleh Markus. Nah, Markus ini kan menurut penuturan Petrus yang memang saksi mata, memang muridnya Yesus. Jadi itu lebih saintifik menurut saya. Jadi saya nggak perlu menggunakan jurnal ilmiah lain, walaupun misalnya nggak pernah ada itu salib misalnya, ya nggak apa-apa, kecuali dibuktikan. Ada jurnal lain juga yang membuktikan bahwa salib pernah ada di Golgota misalnya, atau kain kafannya pun pernah ada misalnya. Ya udah, kita stick di situ dulu, stay di situ dulu, keimanan kita di situ, kita percaya bahwa penyalipan itu ada. Nah, atau gini aja dah, jangan penyalipan lah, kalau penyalipan. Ya itu, oke, silakan yang lain. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Itu kan yang nulis itu cuma Yohanes nih. Yohanes referensinya dari mana itu, Pak? Ya, oke. Setiap Injil yang ditulis oleh penulis itu pasti memuat tafsiran atas mereka. Tafsiran tentang Yesua di dalam pikiran mereka. Saya kasih contoh begini ya. Ketika Yesua bertanya kepada 12 muridnya, dia bertanya apa? Hei kalian, menurut kalian aku ini siapa? Lihat ya, ada perbedaan tafsir di antara mereka. Ada yang bilang engkau adalah nabi, engkau adalah Elia. Lalu hanya Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa yang benar? Bahkan murid-muridnya aja nggak pernah tahu siapa Yesua. Mereka memiliki tafsirnya sendiri. Lalu Yesus ajarin nggak? Oh saya ini Mesias? Enggak juga tuh. Oh saya nabi? Enggak. Oh saya Tuhan loh yang jadi manusia? Enggak. Ya, ini tertutup menjadi misteri. Nah, makanya penulisan-penulisan Injil itu selalu memuat tafsir-tafsir atas mereka. Nah, salah satunya yang katanya kan referensi, Pak. Yohanes bisa tahu seperti itu, referensinya dapat dari mana Yohanes gitu loh. Apakah dia, kalau dia melihat tidak mungkin, karena kalimatnya itu pada mulanya adalah firman. Oh enggak. Itu di Yohanes baca Torah soalnya. Kapan ada data sejarah Yohanes pernah baca Torah seumpama?
Dan dia membangun satu teologi. ayat gitu. Dia Atau membangun teologi. itu memang asumsi dia sendiri memahami Betul. siapakah Yesus gitu. Itu kan berarti saya udah jelasin bahwa semuanya berasumsi ya. Membangun teologi artinya menafsirkan sendiri menurut pemikirannya. Oke, begini, misalnya begini. Berarti Yesua, murni pemikiran Yohanes itu ya. iya, menurut pemikiran Yohanes. Jadi Oke. Yohanes mengisahkan bahwa Yesua itu pada mulanya adalah firman. Jadi ini subjeknya adalah Yesua. Yesua itu tadinya firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya memang firman Allah. Kalau firmannya memang karena firman Allah, berarti firman itu adalah Allah. Itu kan teologi yang dibangun oleh Yohanes tentang Yesua. Untuk menjelaskan kepada pembacanya bahwa Yesua itu tadinya firman, terus jadi manusia gitu loh. Itu kan menurut Yohanes. Murid-murid lain mungkin beda sama Yohanes, kan nggak masalah kan. Itu kan tafsir. Nah, pembaca Injil saat ini, makanya saya bilang saya nggak suka berdebat menggunakan festivalisasi ayat, karena ayat itu bisa ditafsir. Bisa ditafsir, baca 1 Yohanes 1 dibaca oleh sejuta Kristen akan menghasilkan sejuta tafsir. Nah, kalau saya lebih jauh lagi, itu bahkan tafsiran Yohanes terhadap posisi Yesus. Disposisi Yesus ini membingungkan. Murid-murid sendiri bingung. Filipus sendiri bilang, Bapak itu siapa sih? Nggak ngerti dia Bapak itu siapa. Jadi siapa yang ngerti Bapak itu siapa? Hanya Yesua. Tapi Yesua bukannya jelasin malah marah dia. Kamu udah 3 tahun bareng aku malah masih nanya juga Bapak ini siapa. Makanya ada ucapan gini, udahlah jangan lihat tahu siapa Bapak. Kalau mau lihat Bapak lihat gua aja. Gitu kan maksudnya gini, Bapak gua satu. Nah, bukan berarti bahwa ada penyatuan dalam Yesua adalah Bapak. Kalau tafsir saya. Udah, gua ini kan utusannya. Lu nggak usah tahu siapa yang utus. Udah lihat gua, udah percaya aja gua diutus Bapak. Kan selesai kan? Ini tafsir saya. Jadi nggak usah, oh siapa Allah itu? Ya udah lu nggak tahu, nggak bisa lihat dia. Lu lihat gua aja, gua utusannya. Lu setiap kata yang gua keluarin itu berdasarkan dari Allah. Lu percaya aja. Kan gitu, sesimpel itu kan makna ayat itu. Kenapa kita mesti rumit? Karena pendekatan kita terlalu teologis. Ya terlalu spiritual gitu. Kalau saya kan bener-bener kaidah bahasanya aja. Saya memahaminya kayak gitu. Jadi banyak murid tidak tahu. Makanya murid sendiri membangun teologinya masing-masing. Nah, yang menarik kan Yakobus. Yakobus dalam tulisan-tulisannya benar-benar Judaism banget. Dia nggak menempatkan Yesus sebagai anak Allah yang turun, nggak ada. Padahal Yakobus saudaranya Yesus, dia nggak membangun teologi itu. Tapi kan nggak masalah kan. Itu menjadi kaya. Jadi tulisan-tulisan kalau mau dibilang tulisan murid-murid itu juga memang murni dari penafsiran mereka. Makanya nggak bisa dibilang satu Roh Kudus yang sama, ya pasti beda-beda lah gitu. Jadi makanya tempatkan Injil pada tempat yang semestinya, jangan dikomparasi dengan Quran, apalagi metodenya gitu. Kalau dengan hadis ya jangan juga, karena apa? Sama bahwa dituliskan setelah Yesus mati, tapi metodenya pasti beda, proses verifikasinya beda. Begitu. Nah, yang salah proof of burden-nya justru ada di Islam. Karena apa? Islam menempatkan ya Injil dan Taurat menjadi bagian dari kitabullah. Yang mana itu? Kalau bukan Torah, ya sudah berarti bukan Torah, bukan Torah Judaism. Kalau Injil yang dimaksud bukan perjanjian, ya berarti bukan. Berarti Islam berdiri sini dan tidak ada sangkut pautnya dengan Judaism dan Christianity. Menurut saya itu kenapa harus jadi sama. Kalau memang jadi sama, itu persoalan kita kan. Ya nama Allah nanti kita persoalkan. Saya ke kamar mandi dulu, lanjut Mas Ardiansyah. Siap. Oke, jadi luar biasa tapi pengakuan dari Pak Ayu jadi pinter ini ya, bahwasanya memang tidak setara ya. Jadi Al-Quran dan Injil Al-Quran dan Bible ya. Saya nggak sebut Injil ya. Kalau Anda sebut Injil ya itu hak Anda. Tapi kan saya nyebutnya di sini Bible ya. Nah, jadi tidak setara, jadi teman-teman, dan sudah diakui oleh beliau, dan luar biasa memang beliau mau jujur gitu loh, tidak seperti Kristen yang lain. Makanya saya heran juga, beliau ini Kristen sebelah mana, apa nggak banyak musuh? Gimana Pak, banyak musuh nggak kira-kira Pak? Ya kalau nggak sepakat tinggal debat aja sama saya, selesai. Wah mantap. Tapi saya sepakat dengan Pak Ayu jadi pinter ini. Memang betul-betul menjadikan seseorang itu pinter teman-teman ya. Jadi proses pewahyuan Al-Quran dan proses verifikasi Al-Quran dengan Bible itu tidak setara. Beliau sudah mengakui itu, dan apalagi tadi ditanya soal Yohanes ya, itu berdasarkan
konstruksi teologis dari pemikiran Yohanes sendiri, betul ya Pak? Iya, iya. Wah, itu luar biasa loh teman-teman. Teman-teman di bawah ini perlu apa namanya, Kristen di bawah ini perlu belajar banyak dari Pak Ayu jadi pinter. Tuh kan. Serius ini. Itu yang memang yang faktanya memang seperti itu ya Pak Ayu jadi pinter ya. Fakta teksnya begitu, tapi Fakta juga teksnya begitu. ada Betul. juga teologi yang saya bangun dong. Pasti ada pemikiran saya di situ. Ya, tetapi pada kenyataannya Yohanes ini memang tidak diberitahu oleh Yesus mengenai pada mulanya adalah firman, betul nggak Pak? Oh iya, betul dong. Nah itu teman-teman. Jadi itu adalah konstruktif dari paradigma si Yohanes itu sendiri begitu loh. Kita belum ke siapa penulis Yohanes ya Pak, tapi kita masih dalam argumentasi standar bahwasanya Yohanes ditulis Yohanes, Markus ditulis Markus, Matius ditulis Matius, dan Lukas ditulis Lukas. Kita masih di situ teman-teman. Kita belum mengkritisi mengenai transmisinya lebih dalam lagi terkait penulisan penulisan Bible. Tetapi ini luar biasa loh. Jangan-jangan Pak Ayu jadi pinter ini setelah turun dari sini dimusuhi banyak Kristen loh. Enggak juga. Kristen tuh open minded sebenarnya. Ya, perbedaan-perbedaan ini lumrah saja. Mungkin itu Kristen kayak jenengan, iya Pak, open minded, saya percaya itu Pak. Enggak, kita kan udah uji di sini, itu luar biasa Bapak. Tapi Kristen di luar sana, waduh. Pokoknya kalau ada Kristen baik itu dilarang Pak. Paham nggak Pak? Kristen jujur itu dilarang. Kan saya juga belum tentu baik, Mas Ardi. Masya Allah, luar biasa. Saya cuma bisa mendoakan semoga Bapak diberikan kesehatan, diberikan panjang umurnya itu berkah gitu kan, dan juga diberikan hidayah oleh Allah ya. Itu doa saya Pak.